Alhamdulillah, Goto dikasih proyek jumbo. Kira-kira bagaimana perkembangan mengenai dari saham Goto ini ke depan, dan saham Goto ini itu dikasih proyek ya sama calon presiden ya nanti. Oh, sudah jadi ya presidennya. Kira-kira siapa Pak Firman? Bandar yang sudah persiapan ya. Dan bagaimana perkembangan mengenai dari saham Goto ini? Nah, ini kenapa kok Pak Firman baru nongol nih, saya tunggu-tunggu ya, nggak hadir. Tenang saja Bapak Ibu, ya kita akan selalu ada untuk kalian ya, seperti itu. Kita akan cek langsung ya mengenai dari topik berita kali ini ya, kok berita. Dari topik tadi itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya kita dapatkan dari CNBC Indonesia bahwa dapat berkah makan siang gratis. Ini analis saham Goto jangka panjang. Ya, bahwa Pak Prabowo ya, presiden kita yang terbaru itu punya visi misi mengenai makan siang gratis ya, dan ini Goto itu dapat berkah ya dari kebijakan hal tersebut. Nah, pada intinya itu bahwa nanti setiap makan siang gratis itu ya akan di backup sama Goto ya, mengenai dari sisi manajemennya apakah nanti dikorupsi atau tidak, itu itu di Goto semua ya, seperti itu. Jadi aliran dana masuknya ini ya nanti dapat feedback baik ya di saham Goto ke depan ya, seperti itu. Nah, memang untuk konsep seperti ini itu sudah pernah saya prediksi ya pada saat sebelum pilpres tersebut, yang mana yang menjadi salah satu variabel bahwa saham Goto ini itu akan terbang ya karena pemimpinnya ya. Siapa di balik layar mengenai dari saham Goto ini ya, seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang sudah persiapan Pak Firman bandarnya mengenai dari saham Goto ini? Ya, kita akan ungkap dulu ya. Di sini kita sudah dapatkan ya bahwa informasinya kepemilikan mengenai dari saham Goto ini itu sudah berganti broker ya. Yang kalau kita kemarin melihat bahwa JP Morgan yang mereka menguasai mengenai dari saham Goto ini, dan sekarang itu sudah berganti ya. Nah, ternyata kalau kita cek pada bulan Desember sampai bulan Agustus, nah ini rata-rata itu yang paling borong ya, banyak mengenai dari saham Goto ini adalah NI. Nah, NI ini adalah BNI Sekuritas ya. Dan mereka mengakumulasi mengenai dari jumlah saham Goto itu mencapai 41 miliar. Nah, BK ini di posisi kedua dan SQ posisi ketiga. Loh Pak Firman, kenapa kok ambilnya jauh ya? Apa yang menjadi landasan utama mengenai dari saham Goto ini ya? Nah, karena satu sisi kami juga harus mengecek kira-kira yang bertransaksi dari saham Goto ini rata-rata ini itu siapa yang masuk. Karena untuk saham turun itu pasti ada sebuah kepentingan ya, sebuah kepentingan. Ini apakah untuk jangka panjang Pak Firman? Ya, jangka panjang. Ya, ketika mereka buang barang, ini mereka itu ya nampung. Nah, lalu apakah ada korban Pak Firman? Ada. Korbannya adalah mereka investor pemula yang FOMO, yang mereka nggak punya trading plan. Makanya di kelas kami itu ya, mereka tak kasih tahu mengenai ketika kalian itu bisa cuan atau bisa bertahan lama di market itu seperti apa, itu di kelas kami sudah saya bimbing ya alumninya beritu. Dan alhamdulillah sekarang juga makin bertumbuh ya di kelas itu. Nanti untuk mekanisme cara kelasnya itu nanti di akhir sesi ya, seperti itu. Dan ini kelasnya masih dibuka, kami akan tutup pada tanggal 7 Agustus ya, seperti itu. Nah, kembali lagi dari saham Goto. Nah, NI ini ya, nih saya riset ya. Nah,
Ini saya ambil sejak bulan Desember. Ya, kenapa? Karena untuk dari saham GoTo ini itu puncak tertingginya pada bulan Desember tahun 2023, ya. Dan ini dia distribusi, ya. Yang distribusi siapa? Kami sudah tahu, namun ada salah satu broker yang memanfaatkan momen tersebut. Karena untuk saham gerak itu ya satu sisi mereka harus kumpulin barang dulu, ya, seperti itu. Nah, namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing, ya. Kita hanya mereview aja, ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita cek lagi ya, broker yang mereka menguasai mengenai dari saham GoTo ini selama 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Ini ya juga berbeda. Kenapa kok berbeda Pak Firman? Ya karena satu sisi mereka itu ya punya kepentingannya itu sebentar. Yang termasuk yang yang mengakumulasi itu adalah mereka pakai broker KI ya, senilai 4,9 juta lot mereka kuasai. Terus JP masuk 4,5 juta lot dan KZ 1,1 juta lot ya mengenai dari saham GoTo ini. Sorry, ini di tanggal 2 tadi, maaf. Nah, kalau ini apa 3 bulan yang lalu siapa Pak Firman? Ya, ini masih KI dan juga YU ya yang menjadi primadona atau yang menguasai lapak dari saham GoTo ini. Ya, dia pakai KI, YU, YP, IU, SKI ya. Ini YU ini paling banyak sendiri dan mereka juga sudah keluar ya sekitar 114 juta lot ya di sini. Dan penampakannya siapa yang ngeguyur atau yang buang barang Pak Firman? Sesuai apa yang saya katakan ya bahwa JP Morgan ya setelah mereka itu mengakumulasi ya mereka harus distribusi. Apa itu Pak Firman? Dijual sahamnya ya. Ini ada BK dan juga CP ya. Mereka distribusi. Ya, rata-ratanya BK itu sudah dapat di harga 50 dan mereka bisa jual 52. Ya. Rata-ratanya di harga 52 mereka itu jualan. Nah, kira-kira berapa Pak? 4% saja. Tapi kan satu sisi mereka itu masuknya jumlah lotnya besar. Nah, dan yang paling banyak yang menguasai ya mengenai dari saham GoTo ini itu ada broker MG ya. Mereka mengakumulasi senilai 256 juta lot dan mereka berhasil keluar itu 262 juta lot. Ya, jadi cepat mainnya itu cepat dari broker MG ini ya. Dan kalian juga bersyukur dengan adanya MG ini ya yang berhasil mengangkat mengenai dari saham GoTo ini. Nah, seperti itu untuk mekanismenya. Dan kalau kita cek ya broker mana yang aktif transaksinya Pak Firman ya mengenai di Bursa Efek Indonesia ini yang notabene ini masih musim pemilu apa pilkada ya daerah itu yang masih terpenting. Makanya kayak asing itu mereka keluar dulu karena ada reshuffle ya pergantian presiden, menteri, dan siapa yang duduk itu siapa orang-orangnya. Jadi mereka para investor itu yang sudah profesional ya, mereka kabur dulu. Nanti biarkan yang menguasai mengenai dari bangsa Indonesia ini kita harus tahu kinerjanya seperti apa dan dia punya pengalaman apa. Ya mereka masih mempertimbangkan hal itu. Tapi satu sisi GoTo ini adalah tujuan utama mereka masuk. Kenapa Pak Firman? Karena saham GoTo ini kalau kita cek ya Bapak Ibu ya. Nih ya. Ini sudah rilis laporan keuangan ya. Bentar saya akan besarkan. Nah, ini mengenai dari saham GoTo kuartal kedua. Bahwa saham GoTo ini tuh penjualannya sangat tinggi. Ya, meningkat yang tadinya 3,3 T terus naik menjadi 6,8 T dan sekarang 7,7 T. Itu penjualannya ya, belum dipotong dari beban operasionalnya. Nah, kalau kita lihat kinerjanya Pak Patrick Walujo dan
kawan-kawannya itu juga epic. Epic dalam artian bagus. Jadi dipangkas habis-habisan. Ya, jadi kayak perusahaan yang afiliasinya dari saham GoTo ini kinerjanya kurang bagus apa dipangkas. Ya. Ini juga sudah saya prediksi pada tahun yang lalu ya, kalau kalian itu ngikuti channel ini atau yang baru ini ya, untuk menyesuaikan mengenai dari saham GoTo ini agak berat ya. Makanya banyak sekali tuh yang masuk di kelas kami. Ya, seperti itu. Nah, GoTo ini beban operasional itu sudah mengecil. Ya, yang tadinya itu 16,7 triliun dipangkas lagi 10,4 triliun dan sekarang dipangkas itu hampir 50%. Wah, berarti dibabat habis ya. Seperti itu. Nah, alhasil mengenai dari saham GoTo ini tuh mengenai dari kerugiannya per kuartal 2 itu bisa mengecil 50% lebih. Yang tadinya itu 13,6 triliun, terus 7,1 triliun dan 2,6 triliun. Ini kan makin membaik. Nah, pertanyaannya kenapa kok saham GoTo ini tuh susah gerak, Pak Firman? Ya, kok terbangnya sekali aja. Kan sudah saya katakan ya, ketika kalian itu bilang di harga 50 ini akan ke FCA, padahal orang-orang yang mengerti, orang-orang yang awam ya, orang-orang yang di situ korban influencer yang nggak punya dasar ya, ya mereka itu cuma ikut-ikutan saja bahwa saham GoTo ini itu bakal masuk FCA. Peraturan aja mereka nggak ngerti, nggak dibaca ya, itu biasanya. Makanya tuh banyak sekali ya yang hatersnya di sini kan sudah tenggelam semuanya. Ya karena satu sisi ya mereka statementnya itu ya lemah. Ya, seperti itu. Nah, makanya dari saham GoTo ini tuh setelah dinaikkan ya terus diturunkan kembali. Nah, kayak gini Bapak Ibu, yang kalian itu Pak ini masih layak untuk beli nggak ya? Layak masih beli nggak ya ketika masih terbang ini masih akan naik lagi nggak ya? Nah, kalian itu tujuannya untuk day trading tapi berharapnya itu ya cuannya ratusan persen. Ya nggak bisa. Kalau tujuannya untuk day trading itu ya per hari ya maksimal ya 3 ya sampai 35%. Itu pun kalau 35% itu kalian tahu ya pengendalinya atau karakter emitennya. Nah, mengenai dari saham GoTo ini itu ketika saham GoTo ini digoreng naik ke atas ya jumlahnya itu ya gede ya modal yang mereka siapkan ya, seperti itu. Nah, ini mengenai dari saham GoTo ini. Nah, bagaimana perkembangan dari asingnya Pak Firman? Nah, asingnya itu sudah mulai nyicil. Mereka masuk sekitar 8 juta ya, nettingnya ini sekitar ini ya 8 miliaran ya. Nah, ini mengenai dari asingnya. Nah, ini jumlah volumenya sekitar 21 juta lot ya. Ketika pas waktu itu saham GoTo ini dinaikkan mencapai 7,8% ya, sampai 10%. Nah, mereka itu distribusi. Kenapa kok distribusi? Ya karena mereka itu ya sudah masuk di harga 50 ya. Nah, mereka itu ya juga manusiawi, jadi bukan robot. Jadi ketika mereka itu ada peluang ya mereka cuan bungkus. Beda sama investor kita yang notabene paling banyak itu adalah investor pemula. Backgroundnya apa Pak Firman? Mereka itu pensiunan, usianya itu 30 tahun ke atas. Ya. Ya mereka literasinya cuma dapat dari mana? Dari berita, influencer yang nggak bertanggung jawab, guru saham ya. Dan berita aja cuman tagline-nya itu menjerumuskan, tapi kan mereka nggak baca beritanya dan apa ini maksudnya kan nggak ngerti. Makanya banyak sekali tuh yang minta tolong dibikinkan kelas ya. Saya pribadi bikin kelas itu ya bukan inisiatif dari saya, tapi dari 14 subscriber saya itu yang bertumbuh ya pengen masuk di kelas kami ya. Tuh silakan bisa hubungi saja nomor di sini ya. Nanti mekanisme kita akan mulai pada tanggal 7 Agustus ya Bapak Ibu. Oke, ini ya mengenai dari saham GoTo. Nah, kenapa kok saham GoTo ini tuh diturunkan Pak Firman? Ya karena retail yang belum cut loss itu psikologisnya itu dihajar. Ya.
Pasti kalian itu akan diajar yang nyangkut di harga 74 ya juga banyak, di 117 juga banyak, terus di 147 juga banyak, dan apalagi yang nyangkut pas waktu IPO ya juga banyak. Dan jumlah yang masuk dari saham GoTo ini bukan jutaan atau ratusan ya, tapi ya miliaran Bapak Ibu ya. Jadi ya mereka itu ya harus memanfaatkan momentum tersebut ya. Itu. Nah, kenapa kok saham GoTo ini itu dapat jatah Pak Firman? Nah, kenapa kok mereka dapat jatah? Ya karena satu sisi ya ini ya komisaris mengenai dari saham GoTo ini itu dulu sempat andil ya memenangkan pemilu ya. Itu siapa Pak Firman? Ya, nah di sini ya kita cek juga nih GoTo. Nah, di sini saya akan lihatkan ya. Jadi kalian itu juga harus tahu siapa orangnya, siapa isinya. Ya, siapa orang-orang terpenting. Nah, di sini komisarisnya Pak Garibaldi Thohir. Nah, disitulah kenapa kok statement saya itu berbeda dari beberapa reviewer atau youtuber-youtuber yang lain yang notabene itu nggak berani menyentuh mengenai dari saham GoTo. Ya no problem, tidak masalah. Ya, mereka punya asumsi mereka sendiri kok, dan saya juga punya asumsi saya sendiri. Ya. Dan orang-orang yang beruntung ya, yang mereka cuma diam, nggak ngomen di atau menghujat channel itu enggak. Mereka diam, terus masuk di kelas, mereka punya wawasan dan mereka trading plan-nya itu sudah kuat. Ya, sudah nggak ngasal-ngasal, nggak FOMO, dan alat-alat yang dipakai itu mereka disediakan. Dalam artian ya kalau kita dagang di saham itu ya nggak cuman pakai HP ya, tapi pakai HP tapi ada alat-alat tertentunya ya seperti itu. Nah ini ada Pak Garibaldi Thohir. Nah itulah alasan kenapa jadi mengenai fundamental dari saham GoTo ini sudah cukup ya. Nah karena statement mereka itu melihat dari sini Bapak Ibu. Jadi mindsetnya itu harus dibedakan. Memang saham GoTo ini memang rugi. Ya, memang rugi. Tapi kalau kita dari kacamata bisnis ini kan masih bertumbuh. Karena untuk bisnis ketika dia itu langsung untung, nah ini yang menjadi pertanyaan. Masa bisnis langsung untung? Belum tentu mereka itu kuat. Tapi kalau bisnisnya itu pelan-pelan bertumbuh, nah ini nanti secara fundamental akan kuat. Hilirisasinya itu ada. Nah makanya banyak sekali orang-orang yang nyangkut dari saham GoTo ini karena apa? Karena dari brandingnya. Semua orang itu tahu bahwa Gojek itu ya sudah berada di berbagai kota itu ya sudah bertumbuh dan impact yang memengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia itu ya dari GoTo ini. Ya. Akhirnya banyak orang-orang yang kena PHK ya, bisa jadi driver Gojek ya, bertumbuh. Makanya kemarin saya riset ya, observasi ke Jakarta itu ketika saya tanya kepada driver Gojek ini, wah, saya lebih baik jadi Gojek, Pak. Loh, kenapa? Karena kalau diukur-ukur kita kerja di salah satu perusahaan ya mungkin kurang tercukupi, tapi kalau jadi driver Gojek ini ya itu harusnya cukup, dan kita ada waktu juga ya, dan nggak ada tuntutan, tinggal kalau kita itu semangat ya untuk cari itu ya nanti kita dapatkan poinnya tinggi. Nah itulah yang saya riset ya, betul Bapak, seperti itu ya. Kayak gitu. Dan rekan-rekan saya itu ya yang dari UI ya, mereka itu juga riset atau penelitian atau observasi ya bahwa Tokopedia ini berhasil menyumbangkan investasi ya, nilai tumbuhnya itu mencapai 300 triliun. Wah, impactnya seperti itu. Nah, alasan kenapa kok saham GoTo ini itu diturunkan ya memang harus diturunkan. Karena untuk investor yang masuk dari saham GoTo ini itu bagaimana caranya itu biar bisa cut loss. Ya. Setelah barang mereka itu sudah di cut loss masuk kepada market maker atau bandar, ya nanti saham GoTo ini yang mau diterbangkan sampai tinggi pun mampu dan sangatlah bisa.
Nah, statement orang-orang di luar sana, wah ini kepemilikan publiknya itu banyak Pak Firman. Ya, ini ya. Nih, statement kalian itu pemegang saham mengenai dari saham GoTo ini banyak, sekitar 79%. Nah, itu teori lama ya, teori lama yang apabila saham yang beredar di masyarakat itu banyak itu saham itu sulit gerak. Memang betul, saya setuju mengenai hal itu. Tapi ini bukan nggak bisa dijustifikasi ya di saham GoTo. Lah kenapa? Setelah saya riset mengenai dari saham GoTo ini ternyata 79%-nya itu bukan real retail bener. Loh, kok bisa tahu Pak Firman? Jadi kayak Google ya, terus ada BlackRock ya juga masuk di situ. Ya itu juga termasuk masyarakat. Terus Telkom ya. Telkom juga masuk di saham GoTo ini. Jadi masyarakat yang benar-benar masih awam itu cuma 10%. Wah, berarti kan ini sudah modelnya kan terbaru. Ya. Kalau teori lama memang kalau misalkan saham yang dimiliki masyarakat banyak itu sulit gerak. Tapi beda mengenai saham GoTo ini. Ya. Alasannya kenapa Pak Firman? Ya jadi gini, mengenai dari saham GoTo ini tuh nilai transaksinya tiap hari aja mencapai yang dagang ya 114 miliar. Ya. Nih ada 114 miliar. Jadi kan saham ini tuh liquid. Ya. Ini saya bukan pom-pom beli atau jual. Silakan kalian pikiran dewe. Ya, apa itu Pak Firman? Pikir sendiri, mau beli atau enggak silahkan. Ya, seperti itu. Oke, terus dari beberapa macam sekuritas itu ada berapa Pak Firman? Ya, yang menyarankan untuk buy. Ini ada 21 macam sekuritas dan yang meng-hold itu 15 dan yang untuk sell itu cuma satu sekuritas. Ya, potensinya itu mencapai 128. Ya, potensinya. Ya, ini ya. Nah, jadi yang menjadi korban itu siapa? Ya investor yang awam yang mereka usianya 40 tahun ke atas mau pensiun, ya mungkin sudah merencanakan untuk kepentingan pensiun, mereka ya setidaknya harus punya bisnis, ya. Nah, di situ mereka nggak tahu masuk di saham mana yang harus saya lakukan agar biar dapatkan dividen ya juga capital gain. Ya, itu dicari. Ya, ketemunya ini dari saham GoTo mayoritas. Lah, kenapa? Brandnya itu sudah melekat di masyarakat. Ya, sudah terkenal mengenai dari masyarakat dan mereka itu mayoritas itu yang melihatnya cukup dari harganya 53 seperti itu. Padahal di kelas kami itu saya sebutkan ada saham-saham yang untuk tujuannya untuk investasi jangka panjang ketika kalian itu pensiun itu masukkan di situ. Ya. Dan itu bisa terbang sampai 100%. Ya, ada nggak Pak Firman? Ada. Di kelas kami kita bahas itu semuanya. Nah, makanya channel ini itu ya menolong para investor pemula. Makanya bahasanya itu Bapak Ibu ya, nggak secara to the point kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita itu pingin mengharap viewer, ya bahasanya itu ya harus to the point, bla 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 seperti itu. Tapi nanti ya channel tersebut itu kopong. Kopong itu apa? Ya pelanggannya cuma lewat aja. Ya, subscribernya cuma lewat. Tapi kalau di channel ini itu ya kalau kita nggak ngonten saja dicari, ini Pak Firman kemana? Ada yang berstatement wah harus tanggung jawab loh. Ke saya tanggung jawab. Beli kalian sendiri, jual juga kalian sendiri. Ya. Kalau saya sendiri untuk menguatkan kalian ya biar tahu loh. Kalau di pasar modal itu kita nggak boleh ngasal, nggak boleh main-main. Ya, jangan FOMO ikut semua influencer. Ya, yang ada nanti boncos kalian. Ya, seperti itu nggak kalau nggak punya dasar ya seperti itu. Oke, ini saya sudah ungkap bandarnya dan kenapa kok saham GoTo ini dapat duren runtuh, dapat rezeki ya. Ya karena itu, karena untuk mereka yang masuk dari saham GoTo ini cukup banyak ini ya untuk kepentingan jangka panjang. Ya, satu sisi kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Ya di sini dari sisi volumenya mereka itu ya rutin masuk. Ketika turun mereka masuk, jebret.
ketika turun lagi masuk lagi. Tapi ya memang nggak banyak-banyak karena mereka nggak punya belum punya kepentingan untuk menerbangkan. Tujuan mereka untuk mengenai dari saham GoTo ini itu adalah terus masuk saja ya. Nah disitulah supply and demand itu kuat ya seperti itu. Nah oke, setelah bandarnya sudah saya ungkap ya, kenapa kok saham GoTo ini tuh terbang? Sorry, kok di situ saja. Kalau kita lihat secara statistiknya ya, bahwa saham GoTo ini tuh masih berada di MA20. Yang mana mengenai dari saham GoTo ini tuh cocok untuk swing sama invest. Ya, seperti itu. Nanti akan bermunculan, wah saham GoTo ini kok untuk invest Pak Firman. Ya. Orang-orang yang beli di harga 50 yang sudah TP pada saat harga 58 dan juga di 57 itu ya mereka masih menanti menunggu. Ya, karena juga alumni kami itu yang beli dari saham GoTo ini ya mencapai 500 miliar ya. Kalau saya hitung-hitung semuanya rata-rata sampai 500 miliar itu pas borong di harga 50 ya. Di harga 50 pas diem-diem ini aja ya. Di sini ada yang borong seperti itu ya, setelah dinaikkan ya mereka exit jebret. Habis itu pantau terus mengenai dari saham GoTo ini. Oke, ya. Seperti itu. Apalagi nih? Ya, bandanya sudah saya ungkap dan lain sebagainya. Dan perkembangan dari saham GoTo ini apakah nanti digarapnya kapan Pak Firman? Ya, biarkan bangsa kita itu eventnya itu biar selesai dulu. Apa Pak maksudnya? Jadi negara kita ya khususnya itu masih mau punya hajatnya apa Pak Firman? Jadi pemilihan pilkada dan lain sebagainya itu yang mempengaruhi perekonomian ekonomi kita. Kenapa? Ya karena big money itu semua masih jagoin dari beberapa paslon ini. Ya, paslon di daerah kalian-kalian. Ya, kenapa Pak Firman kok masih jadi jago ini ya membackup mereka paslon? Ya karena satu sisi mereka punya perusahaan yang notabene pingin di backup, dilindungi sama paslon tersebut. Ya mereka masih berupaya untuk menyukseskan bahwa calonnya itu menang. Ya. Lah kenapa Pak Firman? Nah, kalau nggak di kayak gituin, masyarakat kita itu yang nggak mau milih. Tahu ya maksudnya ya. Ya, nggak usah saya perdalam lah, kalian lebih tahu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya mengenai dari saham GoTo ini. Nah, ke depan bagaimana Pak Firman? Saya nyangkut ini dari saham GoTo ini. Ya, bagus. Ya. Kok bagus? Bagus dalam artian bahwa saham GoTo ini ada sinyal positif. Nah, ini laporan keuangannya bagus tapi kok turun. Nah, turun atau naik kan tergantung dari market makernya, supply and demand. Ya. Tapi kalau tujuan kalian itu untuk jangka panjang, ya ini masih bagus. Ya, nanti dulu ngarapnya. Nah, ini mengenai dari saham GoTo ini itu bisa digunakan untuk day trading. Ya, beli di harga 50, nanti jual 53, beli 50, 53, 50, 53 ya. Ini masih diramaikan sama orang-orang yang sukanya itu day trading ya. Scalpingan juga demikian enggak Pak Firman? Ya, betul. Nah, scalpingan dari saham GoTo ini ya itu masuknya jumlah porsi banyak ya, bukan di saham-saham yang gorengan. Gorengan yang kayak apa Pak Firman? Yang volatilitasnya itu tinggi. Contohnya ini ya BSPK. Terus apalagi WiFi ya. Jadi yang goreng-goreng ini ya cuma modal 23 miliar aja. Kalau BSWK modalnya berapa ya 21 miliar saja. Nah, kalau dari saham GoTo modalnya ya kalau pengen terbang ya di atas 300 miliar. Ya. Bandarnya itu seperti itu mengenai dari saham GoTo ini. Jadi kalian itu setidaknya harus memilah ya. Jadi jangan di skip video kali ini ya, ditonton baik-baik. Tapi juga yang masih menunggu konten ini dari saham GoTo ini cukup banyak ya, seperti itu. Tenang saja Bapak Ibu, dan mohon maaf ya kemarin kita nggak update ya karena satu sisi masih ada kegiatan ya. Kegiatannya apa Pak Firman? Ya jadi ada ini apa namanya? Proyek
proyek dari asuransi ya atau JKN itu minta tolong bikinkan model atau penelitian ya, seperti itu. Jadi kalau dosen sendiri itu ya kita neliti ya, jadi dari rekan-rekan yang lain ya mereka juga dapat proyek dari BCA, BRI dan lain sebagainya, mereka bikin model agar perusahaan mereka itu naik ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah kita ke strateginya. Berhubung subscriber kami itu usianya itu 30 tahun ke atas, yang mereka untuk ngeklik jual itu kesusahan. Ya, bagaimana cara belinya Pak Firman? Ya, ini yang ditunggu strateginya. Ini untuk swing sama invest ya. Kalian bisa tunggu dulu di harga 52 dan juga 51 ya. Kalau di harga 50 ya itu kalian bisa tenggelam. Ya, kalau tujuan kalian itu untuk day trading ya maksimal itu ya di harga 50. Nanti day trading kita di akhir sesi. Nah, jadi belinya itu di harga 52 sampai ke 51 ya. Tapi dengan catatan trading plan kalian itu untuk investasi sama untuk swing. Apa itu bedanya? Di kelas kami saya sudah jelaskan dan saya tuntun mereka. Ya, seperti itu. Tuntun mereka. Jadi bukan niatnya saya pengen untung cepat mengenai dari saham GoTo ini ya, ketika nyangkut ya jadi investor dadakan. Ya, mayoritas kan seperti itu. Ya, pengen dapatkan 2 juta dalam 1 hari atau 5 juta dalam 1 hari ya, ketika turun ya mereka nggak mau cut loss, ya sudah habis di situ, nggak gerak-gerak. Tapi kalau tujuannya sudah dipastikan untuk investasi dan itu uang dingin loh ya. Jadi uang dingin itu ya kita nggak gunakan untuk apa-apa, bukan uang panas didinginkan. Uang panas didinginkan itu seperti apa Pak Firman? Jadi kalian itu tahun depan atau bulan depan ya itu mau digunakan untuk kepentingan renov rumah, biaya pendidikan anak, itu termasuk uang panas. Jangan masukkan dari saham di saham. Nah, karena saya ingin untung cepat kok Pak Firman ya, beda lagi. Kalau untung cepat yaitu ada statementnya dan juga ada triknya juga. Di kelas kami bahas mengenai hal itu ya. Nah, mayoritas investor yang masuk di pasar modal itu masih awam, masih gelap. Dan dengan catatan itu mereka belum dewasa. Dewasa bukan diukur dari umur ya, tapi ya mengenai dari literasinya itu mereka masih terbatas ya. Sumber media atau literasi mereka itu ya cuma di YouTube dan juga dari berita aja ya, enggak dari pengalaman, observasi ya, dan juga backgroundnya itu apa ya. Jadi mereka itu seperti itu. Wah, ngomong aja nih Pak Firman. Oke, lanjut. Targetnya di berapa Pak Firman? Kalau kalian itu nggak sabar bisa jualan di harga 54 dan juga di 53 serta di harga 55 ya. Kalau kalian pengen sabar lagi ya nanti bisa jualan di harga 58 sampai di harga 57. Jadi kalian setidaknya sudah punya trading plan, mau jual di mana, beli di mana. Fokus pada trading plan kalian. Kalau trading plan-nya itu nggak akurat, bagaimana Pak Firman? Ya buang kiri. Makanya saya pribadi dan juga para alumni kami itu kalau jual barang itu nggak ngantri. Ya, jadi kalau jual barang pertama kita ngantri dulu. Habis itu kok ini kalau nggak kuat ya guyur aja. Guyur itu ya dibuang, dibit. Ya, yang penting kita untung dulu, amankan. Cuman secara konsisten. Ya, seperti itu. Ini mengenai saham GoTo. Pak Firman, kalau untuk jangka panjang lagi ya kalian nanti bisa jualan di harga 75 dan juga di 97 serta di harga 117 serta di harga 147. Memungkinkan nggak Pak Firman saham GoTo ini ke 1000 bisa atau 2000? Tentu saja bisa. Dengan catatan market makernya mereka itu punya barang dulu ya. Jadi nanti untuk menerbangkan ke harga ke situ itu ya bisa, dan itu lebih murah. Kenapa? Karena sahamnya itu yang dari retail sudah terdistribusikan kepada market maker
Ya. Emang ada Pak Firman saham yang bisa terbang. Nah, contohnya kayak ini saham ini. Nih mengenai dari apa? Saham Arto yang di branding sama siapa? Influencer ya. Ini untuk kasus dari saham Arto ini itu ya ditenggelamkan ke harga 50 ya. Ini ya di harga 50. Ya, ini juga pernah diterbangkan ke harga 262 ya. Terus dia turun ke harga 50 jadi sideways sampai berapa tahun nih? 1 2 3 4. Ya, setelah itu bagaimana? Ya di up, digoreng sampai terbang tinggi ke 2000 20.000 ya. Paling tinggi berapa ini? Ya 19.000. Yaitu mekanismenya. Setelah mereka sudah menggoreng ke atas, pasti kan ketika saham digoreng sampai ke sini tuh retail itu nanti media massa akan rame. Ya, nanti akan baca statement ya di sini, nanti retail baru masuk di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, orang-orang yang masuk sudah jangka panjang, yang mereka memanfaatkan momentum ya. Dilihat ini masih kuat, sudah nggak kuat, ya sudah mereka exit. Ya, cuannya itu gede. Nah, bagaimana mengenai dari saham GoTo ini? Ya sabar. Ya, sabar. Setidaknya kalian itu harus tahu dulu. Ya, di pasar modal itu seperti apa mekanismenya, seperti apa caranya untuk goreng mengenai dari saham. Di saham itu isinya apa saja dan bagaimana cara berpikirnya pasar modal itu, cara kerja itu seperti apa? Ya, kalian harus tahu dulu. Ya, jadi orang-orang yang sukses di pasar modal di luar sana itu historinya juga pernah mengalami nyangkut dan lain sebagainya. Ya, pernah mengalami dengan sama kayak kalian. Dulu juga saya juga pernah seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ilmu saya akhirnya itu bertambah, pengalaman, jam terbang dan literasi juga punya wawasan juga ya mengenai dari saham. Oke. Kita beralih ke day trading. Ya, day tradingnya bagaimana Pak Firman? Saya pengen untung cepat. Kalian bisa tunggu dulu di harga 52. Serta support kuannya ada di harga 51. Jual nanti di harga 53 dan juga di 54. Dan resist tertingginya ada di harga 55 mengenai dari saham GoTo ini ya. Seperti itu. Ini ya. Pak Firman ini kok chartnya kayak gini? Ya ini kan chart apa namanya? Indikatornya ini itu ya digunakan untuk daily ya. Seperti itu. Nah, ini volume juga tebal-tebal mengenai saham. Ya. Dan kalau kita lihat untuk fase mengenai dari saham GoTo ini distribusinya itu sudah usai. Terus sideways, setelah sideways ya nanti tinggal digoreng saja. Ya. Jadi kuartal ke 2 ke atas ya itu waktunya untuk digoreng biasanya siklusnya seperti itu. Ya. Itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu dan mekanisme bagaimana cara gabung di kelasnya Pak Firman itu seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, ini saya akan tutorialkan ya, seperti itu. Dan mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami sejak tahun lalu ya. Ini menyarankan untuk bikin grup, kami mohon maaf baru bikin grup sekitar 11 bulan yang lalu ya, seperti itu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami bikin grup dan ini hasil kerja tim kami ya, bahwa di bulan Juli yang lalu, bulan kemarin ya, kita merekomendasikan total 45 stok yang terdiri profitnya ada 30, hold-nya 1, stop loss-nya itu 14. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya ya. Mekanismenya bagaimana Pak Firman nanti di kelas kami ajari ya, seperti itu. Cara gabungnya itu bagaimana Pak Firman? Jadi trading saham ini itu diklik ya Bapak Ibu ya, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Lalu kalian bisa klik nih di Bitly kelas Pak Firman ini, atau enggak ya pilih tombol gabung ini ya di grup YouTube ini ya. Seperti itu. Dan ini ada beberapa level ya untuk traktir kopi level 3 level 1 ini itu ya ketika kami ada upload video terbaru kalian akan dapatkan yang utama ya. Tapi kalau yang rekomendasi cuan besok ini yang kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok. Rekomendasi cuan juga demikian ya, dan seperti itu. Tinggal kalian pilih saja. Ya.
Apa Pak manfaatnya? Kami akan rekomendasi sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%, dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3% ya. Seperti itu. Silakan kalian itu bisa gabung ya, seperti itu. Atau kalau kalian kesusahan ya, kita juga ada inovasi terbaru ya. Di sini Bitly kelas Pak Firman ini diklik, atau enggak ya hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, ada testimoninya nggak Pak Firman? Pak Firman itu nggak publish ya di Instagram dan lain sebagainya, seperti itu ada ya Bapak Ibu ya. Dan ini hasil kerja kami ya, ini. Jadi nanti outputnya itu kalian itu akan diajari agar bisa cuan secara konsisten seperti itu ya, seperti ini. Ini ada caranya. Dan ini ada beberapa ya yang masuk di kelas kami, cukup banyak ya, dan tiap bulan cukup banyak sekali yang masuk ya di sini. Ya, ini tiap bulan banyak sekali. Ya, jadi ya kita selalu ada ya, seperti itu. Memang satu sisi yang nggak memberikan testimoni di Instagram dan lain sebagainya ya, karena satu sisi kami ya yang pengen diajari itu yang butuh saja ya, dan juga yang mampu ya, seperti itu. Kalau nggak mampu bagaimana Pak Firman ya, tonton video kali ini saja. Tapi kalau kalian itu pengen expert di dalam dunia saham ya, silahkan kalian itu bisa masuk ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mungkin nggak bisa ngeklik, hubungi saja nomor di sini, nanti ada saya kasih linknya ya di kelas privat ini. Ya, ini ada beberapa pilihan kelas level ya. Ini kita masih promo ya. Ini promonya kami tutup pada tanggal 7 Agustus ya. 7 Agustus kami sudah tutup promonya. Silahkan bisa masuk segera, hubungi saja. Dan ini ada beberapa pilihan kelas ya, kelas Akademi Trading Saham bulan Agustus ya. Itu cuma 400.000 saja. Dan kita hanya tampung 100 orang saja. Kita lakukan 8 kali pertemuan ya, itu setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Pukul jam berapa Pak Firman? 19:30 waktu Indonesia Barat. Nah, apabila kita nggak hadir, kalian masih dapatkan video rekaman ya di grup privat di YouTube privat kami. Nanti kalian bisa diakses seperti itu ya. Nah, kenapa kok diadakan seminggu 2 kali Pak Firman ya? Jadi ketika kalian dapatkan materi, kalian itu praktek, nanti ya pertemuan berikutnya kalian bisa diskusi. Jadi kalian itu nggak ditinggal, dalam artian ya ketemu sekali tapi nggak didampingi. Ya, ini yang menjadi problem ya di pasar modal. Banyak di luar sana adakan kelas sekali aja, habis itu nggak didampingi ya, nggak ada pertanyaan dan juga kalian itu nggak dikasih tahu caranya itu seperti apa ya, seperti itu. Silakan kalian itu bisa masuk bagi yang mampu saja yang bisa. Nah, terus ada level 1, 2, 3 itu apa Pak Firman? Itu cuma rekomendasi saham saja, tapi nggak ada materi ya. Jadi dapatkan rekomendasi dari kami, kalian tinggal beli dan jual, tapi resikonya sangat tinggi. Lebih baik kalian itu ya masuk yang di kelas akademi dulu ya. Dan untuk yang level 4 ini itu yang per tahun, 1, 2, 3 itu yang per bulan. Apa Pak bedanya antara level 1, 2, dan 3? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka kalian akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga. Nah, terus kita juga ada yang kelas VIP ya, ini juga masih promo semuanya. Nanti pada tanggal 8 Agustus ya, ini sudah rubah semua. Jadi sudah normal semua kayak yang di kelas-kelas lain ya, seperti itu, biar hidup seperti itu. Nah, kelas VIP itu apa Firman? Kalian yang kelas awal itu, kalian itu online, tapi jamnya kita sesuaikan bisanya kapan. Nanti kalian akan dapatkan materi ya, seperti itu, dan juga rekomendasi. Terus yang pasisuan kelas medium investor pemula online, kalian dapatkan materi ya, didampingi ya, sampai benar-benar kalian bisa cuan konsisten, dan juga yang lebih utama itu live trading bareng dengan saya. Ya, jadi kalian setelah dapatkan materi ya, kalian diajak nyemplung ke market ya, didampingi langsung live trading bareng dengan saya. Nah, kalau kelas pro investor pemula itu yang apa Pak Firman? Yaitu yang liquid, yang mana kalian dapatkan materi, ketemu saya langsung ya. Setelah saya sampaikan materi ya, kalian dapatkan rekomendasi dan juga live trading bareng sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten ya, seperti itu.
Nah, kelas ini itu kami buat ya atas dasar kalian meminta ya, bukan dari inisiatif saya sendiri. Daripada kalian itu rugi ya, riset sendiri, latihan sendiri, otodidak ikut A, B, C tapi hasilnya boncos semuanya, rugi 10 juta, nyangkut ratusan juta, bahkan miliaran. Lebih baik kalian itu pahami dulu bagaimana cara kerja pasar modal ya. Dan juga setidaknya kalian nggak dilepas langsung kayak di kelas-kelas yang lain ya. Pertemuan sekali ya, seminar, habis itu diceritakan cuma cuannya aja tapi nggak diceritakan bagaimana prosesnya ya. Itu yang dilakukan di luar sana seperti itu. Dan alhamdulillah banyak sekali ya yang tadi itu yang masuk ya, akhirnya secara fundamental mereka mengerti mekanisme dunia pasar modal, segera bisa masuk ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ingat ya, kelas ini khusus untuk pemula ya, seperti itu. Dan itu belum Pak Firman? Belum ya, silahkan registrasi saja sekarang ya, seperti itu. Dan ini juga banyak sekali kok yang antri. Dan ini yang antri cukup banyak ya. Ini dari ramai sekali ini. Ada berapa ini? Ya, ini. Ya. Ini capai ini ya. Ini ada kloter 2 coba. Nah, ini ada 160 yang ngantri ya. Seperti itu. Silakan bisa masuk Bapak Ibu ya, bagi yang kepengen saja pengen ngerti dunia pasar modal itu seperti apa dan juga didampingi agar bisa cuan secara konsisten, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, seperti itu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti akan bahas saham emiten lain lagi ya, seperti itu. Bye bye.